suka seka-seka mari bagoyang, kau suka seka-seka mari bagoyang. Goyang seka ala kaimana, yang di sini, yang di sana, mari goyang seka kaimana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, persoalan Papua ini kan sudah menjadi persoalan yang sangat biasa, maksudnya sangat umum, yang antara lain karena setiap tahun ya menjelang 1 Desember bahkan sesudahnya ya, Papua ini kan selalu menjadi bahan pembicaraan baik di tanah Papua sendiri, di seluruh Indonesia maupun di dunia internasional. Kadang saya berpikir mungkin ada baiknya sejarah integrasi Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi muatan dalam struktur kurikulum ya. Saya berpikir bahwa kalau sejarah ini hanya menjadi satu pengetahuan eksklusif, artinya untuk kalangan tertentu saja, maka ini menjadi satu tantangan dan mungkin secara psikologik berdampak kurang baik ya. Tidak, kalau sudah menjadi satu pengetahuan yang umum, terbuka, maka hal itu mungkin saja lebih baik, iya kan? Saya ingat menyaksikan satu acara yang dilakukan oleh salah satu TV swasta ya. Di situ narasumber yang dihadirkan itu Pak Yoris Rawiai, Profesor Hikmanto, Natalius Pigai, dan Haris Ashar. Ya, diskusi sebetulnya seputar mencari solusi bagi Papua ke depan. Saya menyaksikan bahwa Pak Natalius Pigai memberikan kritik kepada Pak Mahfud MD terkait dengan press release beliau, antara lain yang menyatakan bahwa tuntutan kemerdekaan Papua dalam arti keluar atau disintegrasi dari NKRI yang antara lain dinyatakan oleh Benny Wenda ya, di Inggris dengan cara menempatkan diri sebagai presiden Papua. Menurut Pak Mahfud itu kan satu ilusi. Beliau sebetulnya mendasari diri pada sejarah ya, dari sisi aspek hukum dalam sejarah itu ya, yaitu resolusi PBB 2504 tahun 1969 dan juga New York Agreement atau Perjanjian New York 15 Agustus 1962.
Yang tadi saya katakan Natalius Pigai mengkritik Pak Mahfud dengan mengatakan bahwa Pak Mahfud ini mengkerdilkan persoalan. Dan menurut Pigai bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Benny Wenda itu semacam boleh dikatakan bersifat representatif. Dan beliau katakan bahwa 90% orang Papua sebetulnya mendukung atau pro kemerdekaan. Ya, saya kira kritik dari Pak Natalius Pigai itu ada benarnya. Dalam arti bahwa problem Papua ini tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena berbicara tentang Papua bukan hanya mengenai tanah, pulau, dan pulau-pulau kecil-kecil di sekitarnya yang begitu kaya. Akan tetapi menyangkut manusia yang disebut orang asli Papua, tetapi juga orang-orang yang berdiam di Papua seluruhnya. Sehingga sekali lagi tidak bisa dianggap remeh, atau dalam bahasa Natalius Pigai, jangan mengkerdilkan persoalan Papua. Saya pun beberapa waktu lalu membacakan satu artikel yang berjudul 15 Agustus 1962 Perjanjian New York _2 ambisi AS atau Amerika Serikat di balik pembebasan Irian Barat. Penulisnya Iswara N. Raditya, dan artikel itu dipublikasikan pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 tahun ini ya, oleh Tirto ID. Bapak Ibu saudara-saudara bisa temukan itu ya dengan mencari di internet. Artikel itu ya mengulas sejarah integrasi Papua ini mulai dari konferensi meja bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 ya, sampai dengan resolusi PBB 2504 1969. Sebelumnya itu kan berbicara tentang New York Agreement, kemudian peranan daripada United Nations Temporary Executive Authority atau yang disingkat UNTEA pada 1 Oktober 1962. Lalu pada akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963 Papua resmi diserahkan ke Indonesia oleh Belanda dengan mediasi UNTEA. Ini kan setelah melewati 6 pekan dalam rentang Juli sampai dengan Agustus 1969 juga dilakukan PEPERA atau Act of Free Choice ya, di PEPERA itu yang menyatakan secara resmi Papua Barat maksudnya ya, yang saat ini terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi bagian daripada NKRI. Ya, sekali lagi resolusi Dewan Keamanan PBB itu 2504 1969 itu sebetulnya pengakuan PBB ya, yang dari sisi hukum itu tidak dapat diganggu gugat
Jadi merupakan bagian integral daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menarik dari artikel itu yang ditulis oleh Iswara N. Raditya tadi, kalau kita cermati itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, bahwa Papua ini boleh saya katakan dalam tanda petik merupakan korban daripada perang ideologi antara timur dan barat atau barat yang timur. Dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya dan Rusia. Ya, kita bisa katakan bahwa ideologi kapitalis liberal yang diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan ideologi sosialis komunisme oleh Rusia, tetapi juga Cina. Ya, jadi itu dalam ulasan itu kan dikatakan bahwa Pak Soekarno ya mungkin karena terkait dengan situasi Papua, dalam konteks tuntutan agar supaya semua bekas jajahan Hindia Belanda itu kan harus diserahkan ke Republik Indonesia kan, termasuk Papua. Sehingga Soekarno lebih condong ke timur. Ya, dia kan kunjungan ke Soviet, lalu pada akhirnya kan ada tawaran dari Soviet itu ya, atau Rusia saat ini, untuk memberikan bantuan finance, tetapi juga peralatan ya, persenjataan. Amerika Serikat ini kan tidak mau, sehingga ya pada waktu itu kan masa pemerintahan John F. Kennedy menulis surat ke Presiden Soekarno, dan Presiden Amerika Serikat itu menyatakan bersedia untuk menyelesaikan persoalan Papua itu. Lalu itu ke New York Agreement, Amerika sebagai penengah. Persoalannya adalah bahwa orang Papua sendiri kan tidak dihadirkan pada waktu itu. Kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara ya katakanlah transaksi ya, mengenai ya satu benda, satu barang atau tanah yang di atasnya itu atau merupakan milik ya, milik orang. Kita lakukan negosiasi, jual beli, sementara yang bersangkutan tidak dilibatkan, ini kan bagaimana? Saya kira saat ini tidak ada orang yang mau setuju itu ya. Kalau kita punya barang ya, atau diri kita sendiri dibicarakan oleh orang lain ya, dari si A ke si B, bahwa kita sendiri tidak terlibat di dalamnya, kira-kira bagaimana? Iya kan? Ini hal yang tidak masuk akal dan tidak memenuhi rasa keadilan sebetulnya. Jadi itu petanya itu ya, problemnya ini yang tadi saya katakan berdasarkan ulasan dalam artikel itu, Papua merupakan korban daripada perang ideologi. Dalam konteks ini saya mau katakan bahwa Soekarno dan Indonesia tidak bersalah. Iya kan? Dalam sehari-hari lagi siapa sih yang tidak mau? Iya. Kalau orang kasih emas 1 kilogram, siapa yang tidak mau? Artinya dia punya kemampuan politik, sehingga pada akhirnya Amerika kan ya, peranan Amerika sangat besar. Belanda mau tidak mau kan harus serahkan kan. Sekalipun sebelumnya itu Belanda sudah mempersiapkan kemerdekaan Papua, yang menurut saya ya, kalaupun merdeka pada waktu itu misalnya ya, tetap kan di bawah kendali Belanda juga. Alasan Belanda itu kan
sangat apa itu superficial, menyangkut dengan ciri-ciri antropologi fisik. Ya alasan ya begini, kan Papua itu kan beda budaya maupun ciri fisiknya kan, rasnya kan berbeda, ciri fisiknya berbeda dari Indonesia. Ya kita tahu bahwa Papua itu kan termasuk itu ras Melanesia ya, yang rambut keriting, kulit hitam. Ini sebenarnya dia ras ini kan tersebar dari apa itu Papua Nugini sana itu, Kepulauan Pasifik itu sampai ke NTT itu. Di Papua, Maluku, NTT ini semuanya ini kan Melanesia. Hanya beda suku. Jadi suku Papua itu kan sendiri, suku Maluku sendiri, suku NTT itu kan sendiri. Tapi ras kan satu. Jadi Belanda pada waktu itu ya sebenarnya bertahan, tidak mau menyerahkan Papua ke Indonesia. Dengan alasan-alasan ciri-ciri fisik tadi. Nah, lalu hal kedua, kalau berdasarkan ulasan artikel tadi, sebetulnya Papua juga merupakan korban ambisi Amerika Serikat. Ya jadi, ya kira-kira tahun berapa itu? 1962 itu sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk investasi kayak itu. Tambang kan di Freeport itu. Nah itulah sebabnya sampai saat ini kontrak karya itu tetap berjalan. Sekalipun saat ini Indonesia menguasai lebih daripada 50% saham. Artinya Indonesia adalah pemegang saham mayoritas di Freeport, McMoran. Akan tetapi Amerika Serikat tetap, sehingga kalau mau dikatakan ya seperti tadi, Papua bergabung dengan Indonesia ini dalam tanda petik korban daripada itu ambisi Amerika Serikat untuk menguasai kekayaan alam di Papua. Satu hal yang saya mau katakan begini, ya seperti tadi juga saya sudah sampaikan, bahwa sebetulnya kasihan ya, masyarakat dan tanahnya ini dioper-oper dari penjajah, iya kan? Ya, ke Indonesia. Jadi saya pikir bukan soal Indonesianya. Saya pernah berdebat juga dengan orang yang begitu antusias, semangat berbicara tentang kemerdekaan Papua. Saya mengatakan bahwa pada prinsipnya Republik Indonesia ini, pemerintah Indonesia yang Soekarno tidak salah. Itu menunjukkan kepiawaian atau kemampuan politik daripada Soekarno. Oh, iya kan? Papua menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan kemampuan politik daripada Soekarno. Dan tentunya ya merayakan kemenangan ya kemampuan politik itu. Problemnya itu, kenapa Amerika Serikat? Iya kan? Ini gara-gara perang ideologi tadi. Oh, masyarakat dan tanah ini kan ya pada kini harus menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, ya, apakah hal ini harus dipersoalkan lagi? Tadi saya sudah katakan, mungkin sebaiknya itu, ya kan, sejarah ini disosialisasikan saja, merupakan bagian, ya muatan ya dalam kurikulum, khusus di Papua. Tapi saya pikir seluruh Indonesia harus mengetahui sejarah integrasi Papua ke NKRI. Agar supaya apa? Jangan sampai apa itu ada anggap remeh,
Lalu ada orang yang buta-buta saja tidak tahu sejarah, iya kan? Hanya mau mengatakan lalu apa begitu kerasnya ya, menyatakan apa berantas OPM segala macam, tidak mengetahui proses sejarah. Itu. Ya, saya pikir perlu keterbukaan sehingga menjadi sesuatu yang biasa, pengetahuan biasa, jangan lagi pengetahuan khusus atau eksklusif. Nah itu. Ya, kembali kepada pertanyaan, apakah ini harus dipersoalkan lagi? Saya pikir setiap orang punya kemerdekaan, kebebasan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ya, yang penting pendapatnya itu bersifat konstruktif, membangun, ya, agar supaya semua orang bisa mendapat hikmah atau memetik pelajaran yang berharga dari pendapat itu. Jujur saja apa adanya, tetapi juga harus punya muatan yang positif dalam arti baik, konstruktif tadi. Jadi saya mau katakan bahwa untuk saat ini ya, seperti dikatakan oleh Natalius Pigai, bahkan ada yang mengatakan 80% ya orang Papua itu pro merdeka. Natalius kan katakan 90%, orang lain ada yang katakan 80%. Artinya mayoritas ya orang Papua itu maunya merdeka. Saya pikir ini bukan satu rahasia. Kalau saudara hari ini tanya orang Papua, oh kira-kira mau merdeka atau tidak, mungkin dia dikatakan dia tidak bilang apa-apa ya. Tetapi sebetulnya dia mau untuk merdeka. Dan mungkin bagi saudara-saudara yang di Pulau Jawa sana, di Sumatera sana, di Kalimantan sana yang tidak pernah atau belum pernah hidup di tanah Papua, pasti tidak tahu ya. Dan kalau di Papua ini memang itu sangat terasa hal-hal yang sifatnya primordial ya, kesadaran identitas diri sebagai yang berbeda itu memang sangat menonjol. Orang Papua ya kan cenderung hidup eksklusif, menekaskan perbedaannya dari saudara-saudara yang lain. Itu fakta. Oke, jadi kembali lagi kalau tanya, apakah kamu merdeka? Mungkin saya tidak bilang apa-apa. Oh iya, tetapi di dasar hatinya mau. Kita tidak bisa sangkali itu. Akan tapi di sisi lain, apakah Anda mau menerima program pemerintah pemberdayaan Papua ini? Ya, ya pasti dia nyatakan iya. Dan memang dalam kenyataannya terima. Saya tidak mau ambil contoh jauh-jauh. Contoh di kabupaten saya, daerah Raja Ampat itu mulai dari bupati sampai para kepala kampung tuh sibuk terus menerus mengurusi masyarakat ini. Apalagi dalam situasi COVID ini ya. Bagaimana penyaluran bantuan dana, ya kan, bantuan-bantuan sembako maksudnya. Kepala kampung ini kan harus dari kampung dengan Lombok ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, kemudian kembali ya menyalurkan bantuan-bantuan itu. Dan masyarakat disibukkan dengan pembangunan rumah dan segala macam. Masyarakat Papua ini bersyukur ya, ada program pemerintah ya, peningkatan kesejahteraan, dan seluruh masyarakat Papua memandang positif apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Iya kan? Jadi yang saat disenangi itu kan Pak Gus Dur, kemudian
Ya ini Joko Widodo ini kan sangat menonjol ya, perhatian ya kepada Papua. Boleh kita katakan Pak Joko Widodo, Pak Presiden ini kan membangun dengan hati. Dia paham persoalan Papua, dia tidak mengunderestimate atau menganggap remeh problem Papua, tapi dia memberikan solusi. Dan masyarakat di Papua itu kan menerima itu. Bukan main sambutan kepada beliau. Yang tidak disuka itu kan Presiden Soeharto. Karena banyak itu pelanggaran HAM di Papua sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Dan saya pikir ya pemerintah harus serius untuk itu. Bagaimana mengungkap fakta-fakta itu lalu mengadili persoalan itu. Dan harus saat ini penegakan HAM itu harus dilakukan. Dan karena mengingat bahwa sampai detik ini Papua merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, maka menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, penegakan hukum ya memang harus dilakukan, iya kan? Ya, tapi saya sarankan juga supaya jangan sampai jadikan Papua ini, maksudnya provinsi Papua Barat dan Papua, janganlah menjadi kembali ke zaman Orde Baru, ya, menjadi daerah operasi militer. Tidak perlu itu tentara terlalu banyak atau banyak itu didatangkan di Papua, iya kan? Sebab orang bisa bertanya kenapa pemerintah pusat ini tidak berani buat referendum. Saya kira bukan alasan yang Pak Mahfud bilang tuh, resolusi Dewan Keamanan PBB lah segala macam, New York Agreement. Saat ini kan kalau hanya berdasarkan hukum saja, setiap hari orang kan melanggar hukum. Iya kan? Pelanggaran lalu lintas lah segala macam, pencurian lah, korupsi lah segala macam. Iya kan? Jadi saya pikir itu betul, itu satu fakta sejarah, betul bahwa itu hukum. Ya, itu legitimasi. Ya, yang dikatakan tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, Papua merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jangan hanya mengacu pada itu. Iya kan? Tapi bangunlah Papua dengan hati. Yang menurut saya seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu sangat tepat. Lalu Pak Mahfud juga kan ada mengatakan semacam prosperity approach, yaitu pendekatan kesejahteraan, itu yang akan dilakukan mungkin 2021 dan seterusnya kan. Itu yang dilakukan. Saya pikir pendekatan itu yang sangat penting. Sebab kita kembali pada esensi kemerdekaan itu sesungguhnya itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris ya freedom, tapi ada juga independence, artinya tidak terikat ya, terlepas. Tetapi kalau kata merdeka itu sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, mahardika, yang artinya kuat, ya, kaya, sejahtera. Yang paling inti di sini adalah pengertian merdeka itu sendiri. Arti kata merdeka itu sejahtera. Jadi saya pikir orang Papua sendiri harus renungkan baik, ya. Manfaatkanlah kesempatan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka di dalamnya. Merdeka di dalamnya. Iya kan? Itu. Jadi dalam konteks tadi ya, konteks hukum tadi kan tidak mungkin merdeka di luar kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa merdeka di luar kan harus merdeka di dalam. Nah, bagaimana kita bisa merdeka? Ya kita sendiri kan harus memerdekakan diri, mengubah cara berpikir kita, ya. Cara kita yang terlalu banyak berfoya-foya, dapat uang sedikit kasih habis sembarangan, tidak bisa. Ya, harus ingat anak punya masa depan, berpikir baik. Ya, seperti yang diberikan contoh oleh itu kepala-kepala kampung di Raja Ampat itu, dan saya pikir semua ya di seluruh Papua dan Papua Barat pasti begitu. Contoh-contoh seperti itu, tetapi juga mama-mama ini, mereka yang kasihan jual pinang ya, jual keladi,
jual ubi kayu, ya. Mereka ini kan sangat ingat itu bagaimana agar supaya masa depan anak-anaknya itu memang bisa baik, ya. Dengan semua itu mereka kasih sekolah anak-anaknya, dan mereka sangat bersyukur ada bantuan-bantuan yang real datang dari pemerintah melalui apa itu? Kartu pintar, iya kan? Iya kan? Ya seperti itu juga kartu kesehatan dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini, dalam konteks ini, bahwa Papua harus menuntut kemerdekaannya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk itu saya sarankan kepada pemerintah pusat yang sebetulnya terlalu banyak berdiskusi, terlalu banyak bicara, akhirnya bingung sendiri, ya. Kembali lagi, sebenarnya masyarakat di Papua ini sangat menerima itu program pemerintah, yang penting yang baik, iya kan? Ya, sudah jelas lah, Papua ini masuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan kan untuk sejahtera. Ya, merdeka tadi, arti merdeka tadi kan. Jadi Indonesia memerdekakan Papua, lepas dia dari penjajahan Belanda kan. Kalau begitu kan harus betul-betul Papua itu kan dimerdekakan, merdeka di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu saya mau sarankan, harus bikin itu pemegaran wilayah. Jadi kalau yang sudah direncanakan Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, ya dimekakan. Lalu kabupaten-kabupaten itu dimekakan lagi agar supaya apa? Kita sibuk mengurusi daerah itu, iya kan? Di situ kan ada penyerapan tenaga kerja lagi, pegawai-pegawai kan? Nah, jadi masyarakat sibuk mengatur daerahnya. Lalu harus ada dana khusus lagi untuk Papua, baik Papua Provinsi Papua maupun Papua Barat. Apapun namanya itu, dana otsus kah, barang apa itu, ya harus ada. Lalu kalau sudah tahu bahwa pejabat-pejabat di Papua ini mereka korupsi, iya kan? Kalau sudah tahu seperti itu, ya mekanisme penyaluran itu kan harus berbeda. Lalu tindak tegas pejabat-pejabat Papua, sebab mereka ini kan yang kalau benar mereka itu korupsi, mereka ini kan biangke lagi persoalan, iya kan? Pemerintah sudah usahakan yang terbaik, mereka di daerah pemerintah ini, petinggi-petinggi di daerah ini kan menurut ya secara umum memang sudah disampaikan, bahkan Pak Mahfud sendiri sampaikan itu dalam press release-nya, penyalahgunaan dana itu. Kan lebih baik tangkap dana diri mereka supaya tahu, jangan bikin masyarakat menderita lalu memboncengi masyarakat lalu mulai itu. Nanti kalau mau dapat tangkap dari KPK baru teriak-teriak provokasi masyarakat. Hal-hal kayak begini yang paling bertentangan sekali dengan itu, iya kan? Bagaimana upaya gereja untuk membangun mental yang baik di tanah Papua ini, tetapi dikacaukan oleh tingkah laku yang seperti tikus-tikus, iya kan? Jadi itu mengenai dana khusus untuk Papua. Kemudian pembangunan pendidikan ini harus diperhatikan. Ini saya minta kepada pemerintah pusat ya, dan pemerintah daerah supaya angkat itu guru-guru yang non PNS itu, angkat mereka jadi PNS semua, atau bikin kontrak kan dalam masa waktu 5 tahun kah, 10 tahun kah. Lalu ada prosperity, ada kesejahteraan untuk mereka lah, kan? Jangan pandang bulu. Kalau sudah menyangkut tenaga medis, tenaga pendidikan, tenaga medis, ya kesehatan dan pendidikan, jangan pandang bulu. Mau Papua kan, non Papua kan, angkat mereka jadi PNS. Karena itu yang sangat penting di tanah ini. Iya kan? Kalau soal dana-dana khusus mau kasih secara khusus untuk orang Papua asli sendiri, ya silakan. Tapi kalau sudah menyangkut tenaga,
pendidikan dan medis itu. Angkat mereka, mau Papua kan mau Papua, angkat dari PNS. Apa ruginya negara ini kan? Apa ruginya daerah ini? Dia rugi. Semua kan membangun kok. Sumber daya manusia itu kan utama. Orang sakit bagaimana dia mau sekolah? Ya kan? Orang yang tidak sekolah bagaimana dia mau tahu kesehatan? Ya kan, sederhana begitu. Jadi itu harus. Nah, kemudian itu soal apa ini? Kalau kita lihat sehari-hari ini, mana pemerintah punya program UMKM kayak itu, kredit untuk usaha mikro, kecil, menengah. Usaha-usaha kan dilakukan kalau orang Papua minta kredit ini kayak paling sulit sekali. Iya, biar ada tanah lagi mau usaha. Bank ini alasan, ya kamu bikin usaha dulu, paling tidak 6 bulan ke 1 tahun ada bukti. Loh kalau, iya kan logisnya itu orang tidak uang makanya minta kredit. Iya kan? Lah kalau memang dia sudah bisa bikin, kenapa dia mau kredit? Disuruh bikin dulu baru dapat kredit, karena sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi harus bisa lah. Jangan terlalu berbelicang, diskriminasi. Kalau selamanya menganggap orang Papua itu tidak bisa mengolah ekonomi dengan baik, ya selamanya. Image akan begitu. Tapi sebenarnya tidak demikian kok. Coba diberikan kepercayaan sungguh-sungguh, didampingi sungguh-sungguh, bisa. Ya, tegas, bisa. Dan memang bisa. Itu tidak bisa bilang tidak bisa. Jadi jangan ada diskriminasi. Lalu apa? Ya soal infrastruktur ini. Jalan-jalan kan harus tetap dibangun agar supaya masyarakat itu kan bisa terhubung. Jangan dengan pesawat terus. Kan mahal. Jalan darat. Ini harus, laut juga itu harus diperhatikan. Kalau bisa kapal-kapal yang baik, ya kapal-kapal yang rusak seperti di Raja Ampat. Dari waktu ke waktu, hanya kampung tertentu saja yang dapat kapal cepat. Yang lain pakai apa itu? Kapal-kapal lambat. Ya. Jadi saya pikir apa itu? Prosperity approach, pendekatan kesejahteraan itu yang sangat tepat. Karena masyarakat Papua ini kan masyarakat yang pragmatis sebetulnya. Filosofi dasar Melanesia itu kan begitu, pragmatis. Ya. Kalau mau bikin sesuatu ya bikin sudah. Mau kasih sesuatu ya kasih sudah. Jangan tunda-tunda. Iya kan? Gitu. Jadi itu kembali lagi saya ingatkan soal pendidikan ini ya. Sekolah-sekolah di Papua ini yang swasta ya. Ya, secara khusus keagamaan Kristen tolong diperhatikan. Ya memang perhatikan semua. Akan tetapi keagamaan Kristen ini harus diperhatikan juga secara khusus. Ya. Dalam kaitan ini juga saya mau menyebut pembangunan di bidang keagamaan. Ini kan soal akhlak. Kita tahu Papua ini kan disebut tanah Injil. Gereja punya peranan sangat besar di tanah ini. Sejak masuknya Injil itu tanggal 5 Februari 1855 itu gereja punya peranan itu mulai dari pantai-pantai sampai dengan pedalaman. Ya. Jadi guru jemaat, guru Injil, para pendeta itu bukan main perjuangan mereka. Jadi gereja harus diperhatikan. Saya bukan apa ya, tapi kalau macam di kota Sorong ini saudara lihat satu bangunan gereja di kiri kanan muka belakang itu 4 sampai 5 itu apa itu musola kan, masjid di perumahan-perumahan itu. Seolah-olah perumahan dibangun hanya untuk Islam. Lalu situ dibangun musola, masjid. Apa ya, macam ada politik apa itu? Islamisasi kah di tanah Papua ya?
Saya pikir semua yang namanya warga negara Republik Indonesia punya hak hidup di tanah Papua ini, karena ini bagian, ini negara kesatuan Republik Indonesia, iya kan? Tetapi semacam apa ya? Sesuatu yang berkesan berlebihan itu cobalah. Jangan terlalu. Jadi kalau bisa kalau di Kementerian Agama itu ada Dewan Masjid. Ya kalau bisa ada Dewan Gereja juga. Dewan Pembangunan Masjid harus ada Dewan Pembangunan Gereja juga. Dan di tanah Papua harus diutamakan itu gereja. Karena gereja ini sebetulnya yang punya peranan besar, ya, sejak awal memberikan apa kemerdekaan sejati bagi orang Papua, pengentasan buta huruf, ya, mengajar kesehatan dan lain sebagainya, ya, di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini hal-hal yang menurut saya harus diperhatikan. Lalu itu ini yang terakhir. Saya mengikuti itu, ada pembicaraan juga ya, ada acara webinar kan. Lalu itu Pak Wakil Menteri PUPR Pak Wetipo, beliau sampaikan bahwa apa itu Imam Bramo itu kan satu ketertinggalan ya, betul-betul itu sampai saat ini. Saya di Imam Bramo Tengah itu tahun 1999 melakukan satu kegiatan pengentasan buta huruf. Pagi mengajar anak-anak usia sekolah baca tulis, siang sampai sore mengajar orang tua baca tulis, karena 90% lebih, ya, 98%, 99% di daerah saya itu waktu itu di Marina Valen ya di Kecamatan Mamberamo Tengah. Waktu itu Mamberamo belum menjadi kabupaten sendiri tahun 99 itu di kampung kecil Marina Valen, ibu kotanya kan Kasunaweja, ibu kota distrik atau kecamatan itu 98% itu tidak tahu baca, tidak tahu tulis, ya. Yang saya heran itu apa? Itu waktu itu saya dapat satu tulisan di bawah kolong rumah ya. Itu rencana Pak Habibie untuk membangun pembangkit listrik terbesar, pembangkit listrik dengan tenaga air, tapi tidak dibangun. Orang Mamberamo tidak punya listrik, misalnya ini kan sesuatu yang aneh. Sungai Mamberamo tepat di tempat saya Marina Valen, kurang lebih 1 km ke 2 km kan Edi Valen namanya. Itu bukan main deras air. Paling tidak itu sepanjang Mamberamo itu kan bisa dibangun pembangkit listrik untuk penerangan masyarakat di kampung-kampung itu. Ini hal-hal yang penting. Saya ya bicara ya kayak ini tidak sistematis, akan tetapi itu bagaimanapun juga Papua ini adalah bagian integral daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu keniscayaan sejarah, fakta sejarah, sehingga harus membangun dengan hati, dan pendekatannya itu prosperity atau pendekatan kesejahteraan. Jadi jangan terlalu berargumentasi berdasarkan fakta hukum saja, sebab hukum itu kan selalu dilanggar, tetapi harus mengambil hati, merebut hati, ya, orang Papua. Dan orang Indonesia ini kan harus menjadi apa? Orang Papua. Jangan Papua saja di Indonesia kan, tapi Indonesia itu harus tahu bahwa dia itu bagian juga dari Papua. Rasa saling memiliki itu harus ditingkatkan. Jangan ada diskriminasi berdasarkan ras dan lain sebagainya, iya kan? Nah, lebih daripada itu, program itu Kami Cinta Papua kan, yang dibuat oleh Kementerian Agama Pak Fahrul Razi. Ya, saya harapkan agar supaya itu harus direalisasikan 2021. Saya dengar bahwa dalam kaitan itu guru-guru itu dari sekolah-sekolah yang di bawah pembinaan Kementerian Agama itu kan mau dibuatkan kontrak kan? Ya tolonglah.
Lalu hal yang paling terakhir saya minta agar supaya peraturan pemerintah ini terkait dengan pendirian atau penyelenggaraan pendidikan dasar sampai tinggi jangan terlalu sulit. Ya. Kasih kesempatan juga pada orang Papua sini bikin, jangan terlalu tuntut harus punya ini segala macam baru bisa. Loh, ini kita di Papua kan tidak sama dengan di Jawa kah, di Jakarta sana. Iya kan? Apa adanya kita bikin pendidikan, intinya itu kan agar supaya itu masyarakat ini kan mengalami proses ya masuk ke dalam pendidikan sebagai satu proses pengalaman hidup. Ya. Mereka sendiri berdasarkan apa motivasi yang diberikan, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya dirinya itu. Jadi penyelenggaraan pendidikan jangan dipersulit dengan aturan-aturan lalu yang pada akhirnya membuat orang Papua sendiri tidak bisa berdaya dalam itu membangun dunia pendidikan. Ya, jadi saya kira demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Masuk Minang Isos Kofiau. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dia. Tongsu masuk Minang dia. Masuk Minang Isos Kofiau. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dengan adat. Tongsu masuk Minang dia. Sio bapak mantu, ipar-ipar, buka pintu untuk saya. Sedikit harta yang kami antar sebagai tanda cinta kasih. Masuk Minang Isos Kofiau. Bayar dengan piring